dong, lu tuh jadi pemimpin nggak adil-adil gitu. Jadi dikatain kamu tuh jadi pemimpin nggak adil. Wahai Amirul Mukminin, semenjak kamu jadi pemimpin, wahai Umar, itu tidak ada keadilan yang engkau berikan. Subhanallah. Jadi sebagai manusia biasa nih, ya, betul. Seorang Umar bin Khattab yang terbiasa pegang pedang, yang setan aja minggir kalau Umar lewat gitu ya. Takut. Ya, ketakutan. Umar ya sebagai manusia biasa berdiri gitu dari singgasananya, berdiri dari kursinya. Kemudian ajudannya yang nahan beliau lalu mengatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Langsung dibacain ayat gitu. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah seorang pemaaf dan ingatkan dengan cara yang baik. Kemudian ya udahlah, kalau orang bodoh, bodoh amat lah. Gak usah kau ladeni orang-orang bodoh gitu. Dikasih ayat itu, langsung tiba-tiba Umar bin Khattab mengulang-ulang ayat ini. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil, khudil afwa wa'mur bil 'anil jahil. Dia ulang-ulang ayat ini, lalu kemudian meredah emosinya, meredah amarahnya, tiba-tiba dia memaafkan orang tersebut. Kenapa? Disebabkan karena satu ayat. Apa maknanya? Apakah ayat ini jadi mantra? Apakah ayat ini jadi doa? Nah, sebuah ayat dari Al-Quran, ketika kita yakini ini adalah kata-kata Allah, maka kita akan merasakan bahwa Allah yang sedang berbicara dengan saya. Jadi kalau Allah yang memerintahkan saya menjadi seorang pemaaf, maka saya sebagai hamba yang beriman harus taat pada perintahnya. Maka kalaupun kita marah kepada seseorang, lalu kita ingat, sebenarnya saya bisa marah kepadamu, tapi Allah suruh saya memaafkan. Ya sudah, saya lebih taat kepada Allah dibanding taat kepada hawa nafsu saya. Hawa nafsu saya memerintahkan saya untuk marah kepadamu, tapi Allah yang maha kuasa, yang memberikan saya segala jenis kenikmatan, yang sangat sayang kepada saya, memerintahkan saya untuk memaafkanmu, maka saya pun memaafkanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, efek sebuah ayat di dalam hati seseorang, itu akan memberikan dampak bahwasanya saya akan mendapatkan balasan besar dari Allah kalau saya memaafkan. Karena dikatakan khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid jahilin. Kata Umar, oh kalau saya maafin dia, ini perintah yang sangat berat, berarti Allah pun akan menyediakan hadiah yang sangat besar kepada saya. Maka pikirkan dampaknya di akhirat kelak. Jangan sampai ketika kita marah dan dendam kepada seseorang, dan justru itu yang menggelincirkan kita ke dalam neraka. Justru kalau kita mampu memaafkan seseorang, justru mungkin kita nggak masuk surga gara-gara kita sholat, kita nggak masuk surga gara-gara kita puasa, kita nggak masuk surga gara-gara sedekah. Mungkin kita sholat masih ada nggak khusyuknya, mungkin kita sedekah masih ada riaknya, mungkin kita puasa masih ada riaknya, tapi ternyata gara-gara kita maafin orang, ini yang dinilai ikhlas sama Allah. Lalu ternyata itu yang membuat kita masuk surga. Itu yang diulang-ulang sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran disebutkan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Jadi orang masuk surga itu karena sabarnya. Apa itu sabar? Umar bin Khattab sanggup gak marah sama orang tadi? Sanggup. Umar bin Khattab sanggup gak mengusir orang tadi? Sanggup. Umar bin Khattab boleh gak dendam sama orang ini? Boleh aja kalau mau, sebagai manusia biasa. Tapi ternyata orang masuk surga itu adalah orang yang sabar. Siapa yang sabar? Mampu untuk melawan, tapi dia nahan. Saya mampu untuk marah, saya mampu untuk dendam sama kamu, tapi dia menahannya. Maka mereka lah yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, unlimited pahalanya bagi orang-orang yang bersabar. Dan ingat, orang yang dendam itu, yang tidak mau memaafkan, bukan yang tidak dimaafkan yang sakit, tapi yang sakit yang tidak mau memaafkan. Aduh, Allah rugi dua kali kalau gitu ya. Masya Allah. Jadi untuk memiliki jiwa yang bisa memaafkan dan itu bisa sabar, memang